Halo, hey ho, cak selalu bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama kami di podcast Titik Putih. Karena di sini membahas sepak bola dari segala sudut pandang, beragam narasumber dan beragam orang yang ada. Malam ini kita kedatangan bintang atau kedatangan narasumber. Ya, malam ini kita kedatangan dua narasumber kita, teman-teman dari IFSJ Medan atau Indonesia Football Scrap Collector. Kolektor Indonesia. Langsung saja kita ke dua narasumber kita. Apa kabar, Jod? Alhamdulillah ya. Apa kabarnya? Set bos. Jod set. Ya. Jod set. Dua narasumber kita ini adalah kawan lama ya, Mas ya. Iyalah. Kawan lama yang nggak ketemuan gitu kan. Udah berapa lama kita nggak ketemu juga gitu kan. Nah, kebetulan di sini langsung aja kita bertanya ke dua narasumber kita kan gitu. IFSC itu kita udah tahu tadi kan sebuah para kolektor scrap ya kan gitu kan. Nah, IFSC ini berdirinya kapan? Untuk Indonesia dulu. Kalau untuk pusat 8 Juli 2010 Bang. 8 Juli 2010 ya. Kalau untuk lokal Medan? Kalau Medan 7 Oktober tahun 2015. Itu regional Medan. Berarti sekitar 5 atau 6 tahun pusatnya berdirilah regional Medan sendiri ya. Ya, Regional Medan ini mencakup Sumatera Utara semua. mencakup Sumatera Utara. Cuman di dalam satu forum ya, kita bilang itu gak hanya supporter PSMS. Jadi itu ada sekitar 15 orang. Dari supporter tim mana aja gabung gitu. Berarti bukan IFSC regional Medan lagi kalau bisa dibilang ya Man. Udah regional Sumatera Utara ya. Ya kan namanya. Udah semua kan gitu, Provinsi lah. udah provinsi Provinsi. mewakilin kan gitu. Nah, mewakilin. Tapi induknya tetap Medan Bang. induknya tetap di Medan. Iya. Apa ya? Tertarik gitu. Orang kan pasti bertanya gitu kan. Hanya sebuah mengoleksi scrap aja punya ini apa namanya komunitas kan gitu kan, Ya. punya perkumpulan kan gitu. Itu kan hal yang membuat orang banyak tanya kan gitu. Nah, dari sistem scrapnya sendiri ini apa namanya istilahnya Maden? Pre-order. Ada PO, Ada PO, ada ready stock. ada ready stock juga. Terus bahan-bahannya ini gimana sih? Oke, lanjut bisa jelasin. Bahan-bahannya ini kan gitu. Bahannya sih banyak Bang. Ada yang lokal ya Mak Den ya. Ada yang luar juga. Mungkin bisa lebih spesifik lagi nih, misalnya kalau dari luarnya ini dari mana aja gitu yang banyak orang make gitu, dan lokalnya ya mungkin kita tahu lah di mana Kalau buatnya ya kan. untuk luar dia Poland Mak Den. Poland ya Made in yang Poland. Kalau yang untuk banyak dipesan lokalnya, orang ini ya. kalau untuk lokalnya bisa dibantu sama Om Jody lah. Kalau untuk lokalnya sendiri gimana, John? Oke, untuk perbedaannya, Mak Den ya, untuk perbedaan Shaldo ada manual, printing dan rajut komputer. Kalau untuk manual itu Mak Den itu dia tuh nggak bisa pakai logo, Oh, cuma tulisan aja di sini. tulisan aja. Oh, Kalau untuk rajut digital itu bisa pakai logo. Kalau yang lebih bagus tuh ada sketch seperti yang Mak Den pakai. nah, Nah, ini. kalau printing tadi ya, kalau printing tuh bebas mau gambar apa, cuman dia bahannya bahan kain satin. Oh, apa? Kayak ke apanya baju ya berarti ya? Iya, itu yang membedakan membedakan shell tadi lah. Oh, jenis-jenisnya ya. Iya, jenis-jenis shell tadi. Berarti nggak sembarangan dia kolektor scrap tadi ya. Ada kualitas barang, kualitas Ada. harga. Ada harga, ya. ada kualitas. Iya, Ada iya. beda-beda dia, Bang. Berarti
bara, ada kualitas. Nah, berdiri setelah 5 atau 6 tahunnya di pusat, teman-teman di Medan, Sumatera Utara mengambil langkah untuk mendirikan sebuah komunitas IFSC regional, kan gitu. Nah, penggagasnya siapa? Penggagasnya bareng-bareng. Itu awalnya gini, dari sosial media tuh Mak Den. Tak lihat nih kan, ada juga orang Medan ternyata Mak Den yang suka koleksi syal. Udah, ku japri, itu sekitar ada 3 orang atau 4 orang ku japri. Kita kayak mana kita buat kopdar. Itu awal kopdar tuh di Martubung tuh. Kami ada 4 orang. Yang pertama saya, yang kedua Bang Ilvan, ketiga Dian, yang keempat almarhum Lukman. Iya, Ya. Lukman tahu, Lukman Eh, Hakim. jadi itu pertama dari Facebook, kita buat kopdar perdana tuh. Jadi dari situlah kita buat suatu wadah di kota Medan ini untuk supporter yang suka mengoleksi syal. Berarti penggagasnya ini 4 teman orang. tadi ya? Ya. 4 teman-teman Cuman tadi. Bang Ilvan ini lagi di Malaysia kerja, 2 lah di Medan, saya sama dia. Itu penggagasnya. Kegiatan apa yang dilakukan sama IFSC regional aja dulu kan? Kita kan ini bahas sama teman-teman di regional kan gitu kan. Apa sih kegiatan yang sudah dilakukan dan terus income-nya juga untuk IFSC regional Medan tadi itu apa? Kan gitu. Yang pertama kegiatan tuh kami kemarin buka bersama Mak Den, buka bersama bareng-bareng kopdar lah. Terus yang kedua bakti sosial, kemarin kami sumbangsi sembako sama warga Kampung Lalang yang terkena banjir. Oh iya, pasti banjir besar di Kampung Lalang ya. Banyak lagi lah Mak Den, seperti kegiatan-kegiatan sosial. Untuk income tuh Bang, itu hanya kesenangan batin. Income-nya itu ya. Kesenangan batin, Happy ya. Jadi ajang silaturahmi Ajang lah. lebih silaturahmi, ininya. benar-benar. Ini ke teman-teman IFSC Medan juga lagi ya. IFSC Medan itu kan diisi banyak kelompok-kelompok supporter kota Medan, kan gitu ya Mak Den ya. Nggak memandang dia dari kelompok mana, kan gitu Pak. Tidak memandang dia siapa, kan gitu kan. Silahkan. Selagi mungkin ada nggak aturan-aturan Baku. apa namanya? Aturan baku enggak? Iya. Aturan-aturan seperti aku punya komitmen. Kalian kalau mau masuk ke IFSC Regional Medan ini harus apa gitu? Ya. Gimana? Oke, ini saya menjelaskan Mak Jan. Terserah. Oke. Ke suhunya. Suhu. Gak usah tegang kali kan Mak Den. Iya, Oke, iya, sama aja. di IFSC itu ada slogan racun rajut menyatukan kita. Tidak ada rival lah dalam dunia rajut. Jadi Gak ada perbedaan. nggak ada perbedaan. Kita di luar boleh apalah masing-masing, kalau udah kumpul tuh kita IFSC. Jadi misal teman-teman nih dari supporter lah nih, kita dari supporter Medan dulu mau gabung tuh ada tuh peraturannya Bang. Jangan ego lah gitu. Jangan bawa ego ke komunitas ini. Jangan bawa ego, terus jangan bawa kelompok Jangan kelompok. kalian gitu ya. Boleh bawa kelompok, cuman jaga attitude gitu dan jangan buat ricu. Karena kan di dalam organisasi komunitas ya Mak Den, Iya. komunitas ini nggak dari Medan aja, ada dari Persib Jember, PSPS Pekanbaru, PSBI Blitar, Arema, Persebaya dan apa satu lagi, dan banyak lagi lah. Jadi kita kalau udah di IFC Medan dan kita satu, intinya jangan bawa ego dari kelompok masing-masing untuk menjaga keharmonisasi tadi. Itu Bang. Berarti kalian gabung ke IFSC Medan, kalian tanggalkan sementara atribut kelompok kalian, Iya. gitu ya. Iya benar. Tapi tetap mengatasnamakan di IFSC lah kalau lagi ini kan. Mengatasnamakan IFSC. Hmm. Nah, ke IFSC kita coba kembali ke sepak bola nasional ya. Oke ya. Tunggu dulu Gi, ada yang mau kutanyain ini. Apa tuh? IFSC Indonesia ada nggak Jod? Seperti macam ngadain Jamnas, Jambore nasionalnya. Gathering nasional. Ya, Gatnas atau apa namanya itu. Kalau
Sebelumnya ada Mak Den, itu hanya khusus Pulau Jawa. Oh. Kemarin tahun semalam udah direncanain mau buat di Yogyakarta, Ah. seluruh Indonesia, cuman terhalang karena Covid tadi Mak Den. Oh iya iya. iya. Gathering nasional loh. Kemarin di Jogja kemarin rencana. Boleh juga nih. Kedepannya untuk Medan nanti kita adakan gatheringnya. Boleh. Kita siap. Ya, karena kenapa? Menambah pengetahuan yang jujur aku nggak tahu sama sekali soal scrap ini. Yang aku tahu nonton bola, Iya. kan gitu. Aku nggak tahu. Nah, ternyata ada sebuah komunitas IPSC, ya kan? Ternyata di Medan juga ada. Nah, punya credit point gitu buat aku sendiri gitu kan terhadap anak kawan-kawan di IPSC Regional Medan. Nah, pernah nggak gitu ada apa namanya kabar-kabar yang nggak sedap gitu ya ketika menimpa teman-teman di IPSC Regional Medan membuat ini untuk apa kan gitu kan? Karena kan ada orang seperti itu kan gitu kan. Nah, pernah nggak gitu? Gimana sih caranya Edukasi lah, ya, edukasi edukasinya? ke menjelaskan apa sih sebenarnya. Apa sih kalian ini gitu? Ah. Kami ini gini apa gitu? Gimana gitu? Edukasinya menjelaskan ke masyarakat luas. Kalau mungkin kan kalau orang gabung kan apa sih misalnya keuntungannya ya mungkin tadi udah dijelasin sama Jody kan mungkin Kesenangan batin. cuma kesenangan batin ya kan nanti dipikirin tak ada yang lain-lain mungkin tapi kan memang bukan di sini aja lingkupnya itu juga ada bersangkutan dengan sosial jadi yang disampaikan Jody ya kan mungkin itulah yang bisa dijelasin lagi ke ini ke Kami ini ke masyarakat luas yang nonton ini Iya. nanti gitu. Apa? ada nggak kendala-kendalanya gitu mungkin apa sih ini ngapain sih kalian apalagi kayak kalian lah misalnya kopdar yang aku tahu itu kan di tempat keramaian kayak sering kalian aku tengok kan di Lapang Merdeka ini anak-anak ini ngapain lah ini apa jemur-jemur orang ini mungkin itu John silakan. Oke, banyak ngomong sekali. Ayo ngomong-ngomong santai aja kita nggak slow. Santai. Slow. Ikut komplain Mas. Mau jawab pun bingung ya kan. Ya, intinya yang terutama itu hobi ya kan Bang. Hobi ya. Lagi pun kalaupun ada masyarakat umum yang nggak tahu gitu loh Bang, ya kan. Lalu tuh kalau lihat kami ini kayak gini, senang dia Bang. Karena minjem sentuh foto, betul kan? Om? Oh jadi pas kalian kopdar itu ada juga loh orang yang Ada. jadi Banyak. ajang untuk mereka bikin untuk dokumentasi lah ya. Ada. Selalu itu, selalu. Oh, ada aja. Ada. Cuman ada juga yang nanya nih, dijual uang nggak ya? Itu yang kami angkat tangan Itu yang Bang. kami- aduh. Ini mau kutanya nih. Ini mau kutanya nih. Gitu. Penting juga nih gitu. Nah, boleh nggak gitu? Dia YPSC Medan menjual scrapnya ke orang yang tidak tergabung di Di YPSC YPSC. Regional Medan sendiri. Boleh apa enggak? Itu kan ada sistem periodenya Bang. Oke. Pertama kalau untuk shell identitas ya. Iya, sama pribadi gitu. Shell identitas tuh nggak sembarang. Nggak boleh itu Bang. Nggak boleh. Itu pertama khusus anggota. Yang kedua regional lain tuh boleh mempunyai, cuman kita kasih kuota Mak Den. 2 piece setiap regional. Jadi nggak sembarang nggak. Setiap kalian bikin pre-order gitu ya. Ya, kalau masalah shell SMS Nah, itu mungkin Maknya bisa jelasin. Kalau itu ya untuk umum Mak Den. kalau yang lain-lainnya di luar dari identitas YPSC sendiri Boleh. gitu. Boleh. Harga cincai lah ya kan. Cincai. Untuk kawan. Untuk kawan bisa. Ya kawan ya kan. Ketahuan ya. Terus gini, YPSC Regional Medan ini diikuti kalangan semua kalangan atau ada batasan umur ya dimulai Bebas. Iya, itu, Bang. Bebas usia. bebas usia. Bebas Nah, usia. ketika dia bebas usia, terus ada anak SMP lah istilahnya gitu ya kan mana kan banyak nih yang gitu kan. Iya Ada kan Jod, Nah, anggota kan. masuk YPSC Regional Medan bocah SMP gitu.
apa nggak sangat beresiko? Itu pasti Buat dianya. resiko. Satu sisi misal kita kasih amanah nasional regional untuk dia, Nah, itu kan kita pantau tuh. Takut kan kena Dijual-jual lagi bang. Itu yang gawat bang ya. di situ. Nah, itu itu yang gimana? gawat. Ya pasti kita pantau. Terus kita seksi tuh kalau untuk apa? Untuk SMP tuh. Terus satu lagi yang kita takutkan untuk SMP nih Mak Den. SMP ini kan labil. Suruh dia masalah nih, dibeli semua. Datanglah paket tuh, paket gitu ya. Marah emaknya ya kan. Nggak marah siapa yang tanggung jawab? Sama kalian juga nanti Sama ditanya kita juga. Nah, itu resiko tadi Pak. Karena ini yang aku lihat ini sal-sal yang di meja ini yang kita pajang ini ratusan ribu harganya, kan begitu. Nah, ketika dia SMP, anak kota SMP ikut IMSC regional Medan, wah, Dari mana nih? gila juga kita pikir kan gitu kan. Satu sal dengan sistem PO 300.000 dengan kualitas yang oke, ya kan gitu. Nah, sedikit enggaknya aku tahu lah berapa harga scrap ini. Ya paling rendah itu 100 ribuan, nah kan gitu, 100 ribuan. Nah, 5 sal aja dia sudah harus memiliki uang 500.000. Lain ongkir. Lain ongkos kirim. Nah, jadi bukan ini pesan juga nih buat yang adik-adik, ya kan gitu kan. Nah, pesan juga nih dari kawan-kawan di FPC, kalau memang mau join boleh, cuman dipikirkan dengan matang-matang, karena ini bukan hanya sekedar mengoleksi scrap aja, enggak, bukan jumlahnya yang mau diinin orang ya kan. bukan jumlah scrapmu kan gitu, tapi wawasanmu tentang scrap tadi. Terus juga scrap ini kan punya kualitas harga, ya nggak? Nah, kualitas harga itu jangan sampai ikut sebuah komunitas mencederai komunitas tersebut kan mencederai diri sendiri kan Iya, gitu. Jangan itu sampai yang- seperti jangan itu. sampai. Nah itu. Nah terus ini buat Jody, buat Pak Nyut juga. Ketika mau mengatasnamakan IMSC nih, aku IMSC. Terus pasti kan teman-teman ini kan pendukung klub lokal, PSMS kita kan gitu kan, PSMS Medan kita. Nah, ketika PSMS main di luar kandang gitu kan, sambil menyelam minum air ya, ya kan gitu, sedapnya gitu ya. Mengatasnamakan kelompok supporter PSMS juga mencari teman-teman yang ada regional IMSC-nya di daerah tersebut ya. Iya. Itu apa? Salah satu keuntungan juga buat orang-orang yang masuk komunitas tersebut ya. Ada nggak gitu dan pengalaman-pengalaman seru buat Jody, buat Nyut selama berada di komunitas IMSC ini gitu? Ketika di luar, masa di daerah kita lah gitu, ketika kita datangi ke daerah orang di luar Medan. Pengalaman waknya dulu. Kalau pengalaman waktu UE gitu lah bang. Agak kuat Nyur. Agak kuat gitu. Bang. Iya. Waktu UE gitu bang, punya kawan, ya selalu ditampung gitu bang. Namanya juga udah satu nasional ya. Ada masing-masing Regional ya. regionalnya. Jadi ketika kau datang ke satu daerah, selagi masih ada regionalnya jangan takut gitu. Pasti kan Iya. ada kawan-kawan nanti yang bakal jadi temanmu di sana gitu. Juga ya, aku tertarik juga ya gitu. Tertariknya gitu menyatukan menyingkirkan egoisme, menyingkirkan aku yang paling hebat, aku dari kelompok ini segala macam kan gitu. Tapi di sini menyatukan visi dan misi bahwasannya racun-racun ini bisa menyatukan kita, bisa saling merangkulan. Oke. Itu pesannya ya. Iya, pasti. Itu pesan moralnya seperti itu kan gitu. Nah, ada nggak gini? Apa namanya? Konflik ya kisah kan gitu kan konflik yang dialami IMSC terhadap apa ya, kawan-kawan yang memang berseberangan dengan IMSC regional Medan sendiri kan gitu. Ada nggak gitu konfliknya itu, terus gimana sih dengan apa sih untuk meredam konflik itu? Setiap komunitas itu ya kan, aku yakin pasti kan gitu kan. Nah, bisa nggak gitu diceritakan sedikit di sini kan gitu kan, biar
biar orang tahu gitu YPSC ini gitu. Nah seperti itu. Masalah konflik tuh pasti ada. Ada ya. Kadang ada orang di luar sana nggak suka nih kita nih damai. Ya, ini bisa damai, dia nggak suka nih, dia mau memecahkan kita gitu. Pasti ada. Gila juga. Itu Pasti pasti di luar komunitas, di luar Nggak senang dengan perdamaian, Iya. adanya yang ngeributin, kacau. Itulah yang sampai sekarang kita masih berusaha agar kedepannya itu supporter Indonesia tidak lagi gontok-gontokan. Mana bahasnya? Chaos lah. Itulah yang kita waspadai. Jadi seperti itu Iya. yang diantisipasinya ya. Ya, benar. Ini udah lama juga nih nggak jumpa mau Anyut nih. Nah, ini corona nih, bisa dibilang corona ini menghancurkan sistem Pertemuan. dompet dan pertemuan kita semua kan gitu kan, menghancurkan. Ya benar kita Sistem akui. dagang. Sistem dagang. Nah, apa sih Nyut kegiatan sehari-hari Nyut sekarang? Ya itu ya kalau liga belum dimulai gini bang ya banyak belajar tentang sepak bola juga ya, dan usaha tetap jalan. Aku belum tahu nih, udah lama nggak ada kabar nih ya kan. Apa nih sekarang kegiatan usaha? Masih toko bang, Masih buka toko. sekarang Ada. store gitu ya? Store soal sepak bola? Sepak bola bang. Lokal. Di mana tuh alamat tuh? Bisa disebutkan nih. Kelambir 5 bang, banyak yang udah tahu kawan-kawan. Kelambir 5. Nah, ini yang untuk Medan aja udah tahu. Kita kan punya ini apa namanya? Di luar dari Medan. Di luar dari Medan sendiri. Di daerah Kelambir 5. Pasar 4 Gang Ubudia, depan Masjid Ubudia. Mungkin di kolom deskripsi lah kita tahu. Iya. Ada Jadi kolom deskripsi ada kita Instagramnya ada. ada. Kalau ada medsosnya nanti tinggal Cemen dicantumin lah aja. nanti bang, kita kasih oleh-oleh bang. Siap, Awak sedap kali nih kalau Iya, Bang. oleh-oleh sedap kali awalnya. Awak kalau udah dikasih oleh-oleh ini surah ya kan orang kan. Tiap hari bisa ke sana gitu. Free woy. Iya. Gimana tahu kan? Apa namanya? Endorse. Store-nya apa nih? WN. When Merchandise. merchandise. Oh, when merchandise support titik putih ya kan? Iya. Keren ya kan? Bagus Bisa, sekali bisa. Bang. Mantap. Nah, jadi ya kegiatan apa? Jadi kegiatan nih masih kuliah nih, Pak. Iya. Jadi ini sekarang lagi semester akhir. Untuk saat ini mumpung liga belum jalan nih masih fokus lah dulu. Jadi aku tengok di Instagrammu nih beralih profesi jadi pemain bola sekarang. Itu Ya. fun-fun aja itu. Iya. Saya keringat. Di Instagram sedikit terkejut dan jadi dia jadi pemain bola sekarang karena Jody ini semasa sekolah dia menjadi pendukung PSMS ini aku sedikit banyaknya tahu Jody ini seperti apa kan gitu ya kan Nyut juga gitu disatukan dalam ruang podcast kita ini kita ngobrol soal apa namanya soal sepak bola dari sudut pandangnya ini gini nih kita cerita nih dari sudut pandangnya YPSC apa nih sepak bola dari sudut pandang YPSC regional Medan itu seperti apa? Kita sepak bola. Ya Yang jelas menyatukan bang. aturannya dalam hal apa gitu? Yang menyatukan misalnya kan ada kan Mak Den kan, setiap klub itu kan ada ritualnya tentang supporter itu kan. Ya ini komunitas ini menyatukan dia bang. Oh iya. melalui Sedikit banyak melalui begitulah dia melalui benang rajut inilah bang. Ini jadi mediasi juga Mas? mediasi, ya. Mediasi. Mediasi. Saya hanya media. Jadi mediasi ya? Iya. Keren juga. Menanggapi sedikit nih kita bicara soal yang adanya liga apa turnamen ya? Pramusim. Turnamen pramusim yang awalnya Sriwijaya, PSMS dan Sriwijaya diundang. Ikut ya, Akhirnya gagal. nggak jadi ikut nih dengan alasan tetek bengeknya mereka lah entah takut mereka PSMS yang juara nggak tahu Iya, juga ya kan? bisa jadi. Bisa jadi gitu. Nah, kayak mana nih? Nanggepinnya jelas kita nggak ada hiburan bola nih gitu. Karena kan turnamen pramusim Liga 2 belum digagas juga ya kan. Masih Liga 1. Itu nggak jelas ya Mak Den ya. Untuk Liga 2-nya
Untuk Liga 2-nya masih di belum masih pasti, di kan? masih wacana aja kayaknya baru. Terus pun yang Serba sebenarnya wacana kita aja. butuhkan tuh bukan turnamen, tapi kita butuhkan tuh liga. Ya kan Mak Den ya? Untuk sekarang ini ya. Terus sekarang liga kok turnamen tuh kan Nah itu, gak asik. itu aku yang nggak habis pikir gitu. Liga nggak izin bos, liga itu nggak diizinin. Tapi turnamen dia izin gitu. Apa gitu? Dibilang kepala batu nanti nggak batu ya Bang, itu bapak-bapak yang di sana yang Iya, tahu memang ya, Pak batu. Den ya. Memang batu, kita nggak masalah. Awak mau jawab apa? Aku nggak tahu ini. Karena gini, bersikeras pihak kepolisian tidak mengizinkan, belum mengeluarkan izin Liga 1 lanjut bergulir. Kenapa tiba-tiba turnamen bergulir gitu kan? Ya nggak? Apa bedanya gitu? Apakah Liga membuat masyarakat Indonesia banyak terpapar COVID? Turnamen tidak? bedanya itu. Nggak beda kan gitu kan? Sama-sama pertandingan sepak bola dan itu dengarnya ada regulasi sistem penontonnya dibatasi 50% ya? Itu yang di luar itu Mak Den. Enggak, di Indonesia, juga tidak ada ya, Bang. rencana mau dibuat seperti itu kan, jadi secara nggak langsung kapasitas stadion itu sekitar 10.000, berarti secara nggak langsung dipotong 50%, boleh dong 5.000 penonton hadir di stadion. Gila. Apakah itu bisa menjamin Apa itu juga? bisa menjamin? Enggak ada lah Mak Den kalau mau Iya. masuk kan. Mana? Gak ada cerita tuh, pasti semua masuk. Apa bisa menjamin itu sehat dan tidak terpapar COVID ini? Dan juga apakah ya kayak Jody bilang tadi, apa mungkin cuma 5.000 orang aja mau Bisa. masuk? Kita- Yang di luar ini pas sempat ada ini. Nah, ini nih kita cerita sepak bola nih, sepak bola dari sudut teman-teman di FSC. Kita cerita slow, santai, ngobrol biasa gitu. Nggak ada yang kita takuti. Kita bicara dengan sudut pandang pendapat kita aja. Iya. Gitu. Takut-takut sampai kapan kita berkembang? Kan gitu. Apa yang kita takuti? Kan gitu. Yang di atas sana PSSI punya wewenang. Kita sebagai fans juga punya wewenang, bos. Kita sama-sama punya wewenang. Kan gitu. Nah, jadi aku mau tanya. Apa sih yang diinginkan kan gitu kan? Apa sih yang diinginkan teman-teman IFC Regional Medan untuk sepak bola lokal kita aja dulu? Soalnya lokal kita ini kemarin ada lagi sistem-sistem dualisme nih. Ya nggak? Rapat lagi nih, ya kan? Para legend nih kan? Para legend kan gitu kan? Ya nggak? Sepuh. Para legend ya kan gitu kan? Membuat sistem masalah klasik yang nggak habis-habis, ya nggak? Kan gitu. Nah, gimana nih dari kelompok komunitas IFSC sendiri menyikapi PSMS kita nih? Ayo. Pak ya bilang Ngomong aja, ngomong aja. ya disayangi aja lah Bang. Bebas aja. Kalau masih ada dualisme lagi Bang. Ya contohnya ya yang satu lismenya aja ya kan. Gitu-gitu aja ya Gitu-gitu kan? aja, apalagi dualisme Dualisme mau ya. kayak mana Iya, lagi iya, Mak? iya, Kan iya, betul iya. kan Mak? Satu ya susah udah ya kan. Ada permasalahan, tambah lagi dua. Sedikit kecewa karena apa gitu? Ada mereka itu kenapa sih status legend itu tetap harus ada di pundak, tapi kalau kau legend kan gitu. Kalau kau masa lalu membuat bangga PSMS, kenapa ada sekarang tuh nggak bisa disatui? Ya kan gitu. Toh visi misinya kan sama, membuat PSMS itu kembali ke habitatnya sebagai tim yang terkuat, The Killer itu yang memberi nama itu bukan orang Medan sendiri, itu orang luar, media luar saat itu yang memberi nama ini. Karena saat itu PSMS ketika uji coba dengan tim-tim luar itu termasuk kewalahan juga ngadepin PSMS ya kan. Biarpun dia cuma sekedar klub lokal, tapi ketika kayak turnamen Maraharim lah mungkin yang dulu yang sering undang-undang tim luar itu ya termasuk kewalahan, makanya timbullah julukan The Killer itu untuk PSMS. Nah, buat teman-teman di IFSC Regional Medan, dari kalangan untuk bedanya sendiri dari beberapa kalangan kelompok komunitas lokal Medan, ya nggak? Apa gitu ya? Bisa nggak gitu?
kapasitas untuk apa ya dibilangnya, untuk memajukan sepak bola lokal kita sendiri kan gitu kan. Pernah nggak membahas hal seperti itu gitu? Bahas tentang SNS. Iya. Enggak, sepak bola, Sepak bola Indonesia. Itu pasti. Pasti ada itu Pasti. pembahasannya ya. Karena pun kalau kita nih, misalnya kita awal nih bang ke luar negeri, di contoh Malaysia tuh juga ada sekumpulan. Kemarin gue ke Malaysia ya, timnas ya. Di sana pun nggak cerita tentang Shell, di sana juga membahas tentang sepak bola di negara masing-masing. Nah, mereka membahas tentang kemajuan sepak bolanya, kita juga membahas sepak bola kita. Cuman kalau dari bicara tentang supporter, kita jauh lebih maju daripada Malaysia. Tapi kalau kita bahas tentang sepak bola, kayak mana lah kita bisa nilai sendiri. Memang sih. Iya. Membahas sepak bola mereka lebih Iya. unggul sedikit di atas Sedikit. Tapi kalau membahas segi supporternya, fansnya, kita lebih unggul jauh di atas mereka. Itu benar sih kalau kata. Nah, IFSC Indonesia punya gate sendiri nggak untuk nonton timnas? Kalau untuk gate nonton timnas tuh ada Sendiri. Sebenarnya tuh bebas sih, sesuai kesepakatan. Contoh nih mainnya di Bekasi, pasti ada tuh dari regional lain mau nonton. Contoh dari Surabaya atau dari mana, Medan, itu nontonnya di gate sendiri. Di gate berapa? Di gate, pokoknya dia di sebelah La Grandiosa, terserah lah. Setiap pertandingan tuh kadang di sebelah atas Garuda, itu tempat menampung dari regional lain gitu. Untuk timnas. Untuk timnas. Tapi Bahkan pun timnas ya? mempunyai spanduk sendiri. Logo timnas, logo IFSC, di tengahnya bacaan Indonesia. Berarti secara nggak langsung memang benar-benar resmi ya. Resmi supporter Berarti Indonesia. juga kalau untuk tribunnya nggak jadi patokan, tapi sesuai dengan kesepakatan bersama Kesepakatan. Sekalian jemur. ya. Sekalian ajang sekalian jemur juga ya. Jemur juga. Kemarin di Patriot Bekasi sekalian jemur tipis-tipis. Mantap juga ini ya. Oke, terakhir ya. Terakhir untuk IFSC. Apa namanya? Pesan moral lah. Walaupun memang kita ini bisa dibilang nggak ada moral kita ini kurang-kurang yang moral awal ini. Ya kan gitu kan. Tapi kan setiap manusia itu memiliki pesan kekurangan dan juga pasti punya pesan moral. Nah, untuk Dodi pesan moral untuk pendukung mendukung sepak bola nasional, ya nggak? Apa tuh? Pesan Jody dulu ya. Pesan Jody yang pertama, kalau kita nonton timnas tuh kita kalau bisa jangan pakai baju tim sendiri. Wah, ini. Kalau bisa kita Itu emang nggak boleh lah bang. Ini keras nih. Wah, ini pesan moral yang keras nih. Ini aku setuju. yang main timnas bukan tim lain. Contoh kemarin di Bekasi, dia pakai baju Bandung. Walaupun Bandung, ya teman-teman dari Jakarta kan pasti bentuk juga gitu. Gitu ya. Kalau bisa ya Indonesia gitu. Indonesia baju timnas pokoknya kalau nggak merah warna hitam gitu. Yang penting lihat Indonesia Penting, timnas ya. timnas itu. Terus Ini pun satu lagi, kalau di Malaysia itu tadi kelebihannya jadi bilang bang, kalau masalah kekompakan supporter kalah jauh, cuma di satu sisi kalau mereka nonton timnas, mereka tuh baju Malaysia, nggak ada baju dari Johor, Selangor, nggak ada. Itu pesannya kalau nonton timnas kita atribut timnas. Tinggalkan dulu atribut klub. Tinggalkan klub masing-masing. Ya, betul. pakai atribut timnas. Kan cantik ditengok ya. Ini pesan moral yang keras yang benar-benar memang harus dilakukan. Memang kayak gitu Memang bang. harus kayak gitu. Memang harus. Memang harus kayak Memang harus kayak gitu karena yang kita tonton tuh timnas Indonesia, kita kan punya baju timnasnya sendiri Indonesia. Ya. Indonesia. Ya. Kan gitu, Indonesia. Indonesia. Nah, jadi untuk Wanyut nih Anjir. apa ya? Ya memang kan Wanyut ya kan. Kayu dia aja. Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Nama aslinya nggak ada yang tahu. Jujur. Jujur aja. Lepas nonem ya. Jujur. Enggak ada yang kenal namanya apa Pramudi ya. Prayudi. Ya. Nggak ada, Nggak ada. Bang. Aku aja yang pribadi tahu dia tuh Wanyut udah. WN. Nah, jadi untuk Wanyut sendiri pesan moral untuk sepak bola Indonesia ya. Kalau sepak bola lokal banyak orang-orang yang
Itu kan gitu kan manin kan. Ngeri juga, ngeri sedep nih. Bahaya. Sama aja bang, jawabannya dipakai jodi. Dipakai jodi ya? Iya, memang itu bang. Harus itu ya. Nggak boleh yang lain lah. Nggak boleh yang Kalau lain ya? memang udah timnas yang main ya wajib pakai Perkenalkan Indonesia. identitas timnasmu. Nggak boleh pakai identitas Kelompok-kelompok masing-masing, ya. nggak boleh. Dan yang pasti Itu akan memancing keributan tuh bang. dan yang pasti juga kita berharapnya kan COVID ini cepat lah Cepat lewat lah. ya kan. Amin. Dan Biar bisa kangen. lagi kita ya pastilah kangen lah kita di tribun sama-sama ketika bicaranya ke tim lokal masing-masing dan juga ke timnasnya gitu kan. Ya siapa sih nggak pengen lagi ke stadion dengan segala euforianya, senang sedih itu pasti ada nih terangkum di situ. Ini untuk yang mau bergabung ke IFSC Regional Medan, Iya. silakan Aryapa, kopdarnya, apa nama IG-nya kan gitu kan. Ini Apa aja yang perlu dilengkapi. Iya, Silakan. suhunya, Bang. Silakan. Oke, baik. Yang pertama tuh IFSC Medan mempunyai media sosial, yaitu Instagram. Kalau mau bergabung boleh DM. Namanya IFSC Medan, nanti taruh di deskripsi ya, Bang, Ya, ya. kita udah diskusi. Untuk masalah kopdar itu tergantung kita, tergantung perjanjian. Kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Pokoknya nanti kalau udah gabung kita masukkan ke grup WhatsApp. Oh, ada grup WhatsApp Ada juga grup ya. WhatsApp. Ada grup WhatsApp. Setelah dihubungin melalui DM ke Iya. Instagram tadi. Sekarang masih Instagram, kalau Facebook belum punya. Iya. Nggak punya sekretariat ya. Nggak punya Instagram. Netral lah, masing-masing Netral ya? rumah. Nah, Sekretnya masing-masing rumah. jadi Ya kan, itu BN? buat yang mau bergabung ke IFSC Regional Medan, nanti kita ada letak Instagramnya di deskripsi Titik Putih, channel Titik Putih, jangan lupa tetap terus dukung dan support channel kita ini, karena kita ini adalah membahas segala jenis sepak bola, sudut pandang sepak bola dari kalangan-kalangan yang bermacam ragam, penikmat sepak bola kan gitu. Jadi terima kasih buat narasumber kita malam ini, terima kasih buat IFSC Regional Medan, terima kasih buat Jody, terima kasih buat Pak Nyud, Sama-sama, terima kasih ya. Bang, Jody. Terima kasih. Ki, jangan lupa juga terima kasih juga sama yang punya tempat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat OE Coffee yang Di- ada di jalan di Binjai, di dekat lapangan Merdeka Binjai. Jadi assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sportif. Sepak bola adalah teman. berseri